rijsi. Isyarahnya buat kasrin nun. Tsaniyah wa sukunil jim fiha. Rijsi. Terus wa kasrin nun fi tsaniyah wa sukunil jim. Nijsi. Berarti najisi. Intinya dari kotoran dan dari najis. Kalau najis umum ya, kalau najis kotoran. Al-khabithil mukhbithi. Al-khabith yang apa? Khabith jorok ya, kotor. Yang setan. Wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith, yang menjijikkan. Al-mukhbithi yang mukhbith bidhammin fasukunin fakasrin mukhbith alladhi yubni nasa fil khabathi ay yufrihu biwuqu'ihi fi yafrahu biwuqu'ihi asy-syaitani ar-rajim al-khabith al-mukhbith, jadi yang jijik dan menjijikkan. Kalau al-khabith jijik, al-mukhbith yang menjijikkan. Mata jangan? Mata ya lihat. Rekam. Tujuh. Oke sih. Berilah amal. Oh terjemah. Ketinggalan artinya. Ya, kalau khabith rekam. Tanya kembali. Asy-syaitanir rajim, yaitu syaitan yang rajim. Ada apa artinya rajim? Al-ba'id minar rahim. Yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rajim itu aslinya dirojam. Lempar. Dirojam, dilempar batu kayak ramil jumrah. Ya, ini yang dibaca ketika mau masuk, bukan ketika di dalam ya, ketika mau masuk. Jadi a'udzubillahi bismillahi a'udzubillahi minasy najisi al-khabithil mukhbithi asy-syaitanir rajim. Biasanya kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian wa indal khuruji, dan ketika keluar ghufranaka. Aku mohon ampunan dari Allah. Alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'dhini. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan anni dariku ma yu'dhini, apa-apa yu'dhini yang menyakiti. Apa? Yu'dhini yang menyakitiku. Artinya di situ apa? Maksudnya menyakiti apa? Mengganggu, mengotori. Jadi yu'dhi. Jadi mengganggu. Karena memang aslinya kotoran itu kan harus dibuang. Kalau nggak dibuang, ganggu. Gitu ya. Jadi kotoran itu mengganggu. Jadi kotoran itu mengganggu. Antum yang sampah dibuang, kira-kira rasanya gimana? Ya, terganggu. Pasti terganggu. Aromanya itu masuk. Aromanya itu nggak tahan. Makanya kita mengucapkan alhamdulillah. Terus kenapa kita ghufranaka? Karena kita tidak beramal saat itu. Tidak beramal, kurang amal. Iya, bisa jadi seperti itu. Intinya memang apapun selalu ada istighfar, selalu ada mohon ampun. Berbuat baik saja, ujungnya kita istighfar. Habis sholat, istighfar. Nabi menang perang, istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kalau pertolongan sudah datang, orang masuk Islam banyak, ya alhamdulillah sekaligus sudah ditambah istighfar. Kita habis pengajian ada doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Selalu ada istighfar. Baik.
Wa abqa fi ma yanfa'un, dan yang menetapkan, apa menetapkan? Menyisakan. Fiya ya, fima. Fiya ya. Dia nu fiya ya. Wa abqa alayya ma yanfa'uni. Wa abqa Alayya. alayya. Di sini fiya. Wa abqa fiya ma yanfa'un, dan menyisakan alayya atasku apa-apa yanfa'uni yang memberikan manfaat kepadaku. Jadi yang manfaat tinggal, yang tidak bermanfaat dibuang. Cocok ya? Ini penting ya. Orang bisa buang air besar itu nikmatun kami. Itu sehat. Kalau antum tiap hari buang air besar itu bagus. Bagus ya. Kalau bisa emang bahkan 2 kali tiap hari. Berarti antum cleansing terus. Jadi tubuhnya clean, perutnya tuh clean. Kalau orang kalau susah buang air besar, ini orang kalau udah mulai tua, itu suka sembelit. Jadi nggak sehat itu. Minimal sehari itu 1 kali. Itu cleansing alami, tabi'i. Ya, makanya kita memuji Allah. Jadi nikmat mana? Tabi'i ala rabbikuma Tukanniban. Baik kan antum 5 hari nggak buang air. Wow, sangat-sangat tidak sehat. Karena kotor itu harus dikeluarkan, bukan disimpan. Yang disimpan itu yang bermanfaat. Maka memang kalau antum lihat teritori kebugaran itu, sehat itu bagus, tapi lebih tambah lagi sehat dan bugar. Di antaranya apa? Dengan banyak gerak. Jangan suka malas gerak. Nah, zaman sekarang malas gerak itu faktornya banyak. Main itu membuat mager itu. Jadi antum harus banyak gerak. Buang HP-nya. Apanya? Cara lawan. Iya, olahraga. Jadi pagi itu baca Quran sampai jam berapa? Habis itu jalan-jalan. Muterin komplek. Jalan-jalan pakai motor gitu. Oh, jangan. Jalan kaki. Orang dulu kan sehat-sehat itu kenapa? Jalan kaki. Karena di kampung itu manja semua sekarang. Naik ke sawah naik motor. Angkat barang naik motor. Semuanya motor. Jadi sudah menyelisih kebiasaan zaman dulu. Memang lebih cepat, ya. Jadi nggak sehat. Ya, intinya barang kotoran itu keluar itu menyehatkan. Makanya kita memuji Allah. Sementara yang bagus ditahan, disimpan untuk energi kita. Baik. وإذا ترجي غفرانك الحمد لله ما يؤذيني وأبقى فيما ينفع في ما ينفعني. Kalau kita baca alhamdulillah biasanya itu ya. Wa yang bagi an tu'idda. Di situ apa antum? Tu'idda. Benar ya? Wa yang bagi an tu'idda, dan seyogianya. Apa yang seyogianya? An tu'idda, apabila engkau menyiapkan. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Surat apa itu? Al-Anfal ayat 60 ya. Ya. An tu'idda, untuk menyiapkan. An tuhdir, menghadirkan. Idda menghadirkan. Ahjarul istinja'i min wa ghairihi wan nabal wan nubal bidhammin nun. An-nubal ya. Bidhammin nun wa fathil ba'i. Jam'u nablah atau nublah.
Mithlu, oh iya, nublah. Jam'u nublah. Mithlu ghurafin wa ghurfah. Apa nublah? Ahjar di situ artinya. Batu-batu. Oh, batu. Jadi Nubal, untuk intan nubal. Coba cari aluf. Nubal. Al-ahjar istinja. Ittaqul mala'ina wa'idu an-nubal. Di situ ajar, Ustaz. Hah? Kalau di sini beda lagi, Ustaz. Apa di sini? Gayung. Panah atau anak panah. Anak panah. Anak panah. kayaknya betul hajar kayaknya. Asjar atau hajar? Bukan kan batu itu. Di sini antum biar ahjar istinja. Tapi secara konteks pas kan? Iya. Oh, ya. Enggaknya pas. Kalau tapi memang arti nabil batu itu nabil itu batu. Iya. Bil. Apa artinya bil? Nubal, nabil. Nabil Mulia. Mulia, cerdas. Iya. Nabil. Oh, Rajul mu'addab, muhadzab. Bagus sekali. Faktor sisa apa artinya? Bukan nasi. Faktor aruzi. Benar. Panah ya. Panah tuh. Panas ini. Murahan hati. Hah? Murahan hati. Itu nabil. Nabil. Iya. Selain anak panah apa? Ini yang cocok memang batu. Bisa jadi nubal di sini adalah tanda. Ini kalau orang buang air di tempat di padang pasir atau di tempat-tempat kasih kode supaya orang tidak mendekat. Tapi konteksnya sih batu gitu. Ya, qabla qada'il hajati, sebelum melaksanakan hajat ini, sebelum menyelesaikan hajat ini. Artinya kalau kita menyelesaikan hajat, ya buang airnya itu. Iya. Berikutnya wa alla tastanjiya bil ma'i, dan hendaklah tidak istinja bil ma'i dengan air fi maudhi'i qada'il hajat, di tempat qada'ul hajat. Gimana bahasanya itu? Bagus ya. Bahasanya unik ini. Jadi janganlah dia istinja dengan air di tempat qada'ul hajat. Nah, di sarannya dijelaskan illam yakun mu'addan lidzalika. Illam yakun mu'addan lidzalika. Artinya kalau tempatnya tidak sia untuk dipakai kok istinja. Contohnya. Jadi kan saya dulu. Jadi misalnya lagi jalan-jalan di hutan kan atau apakah atau mungkin padang pasir, kemudian dia butuh untuk qada'ul hajat, misalnya dia buat tanda tadi kan nubal tadi itu, kemudian jangan istinja di situ, bisa jadi tempatnya itu tidak siap kalau pakai air. Khawatirnya apa? Khawatirnya di sini jelaskan di Allah ya'uda alaihi rasyas fa yunajjisuhu. Percikan itu maksudnya. Ya. Khawatirnya ada percikan. Artinya najis nanti mengenai dia. Bi khilafil mustanji bil hajari li faddi tilkal illah.
Beda kalau orang itu istinja dengan batu. Kalau dengan batu mah aman, nggak ada ciprat-cipratan. Jadi maksudnya di sini adalah fi maudhi qadil hajah yang tidak siap untuk dipakai istinja. Jadi kalau nggak siap untuk istinja, maka jangan pakai air. Pakai apa? Pakai baju. Wa antas tabri'ah. Ini yang bagi ya, yang ketiga berarti. Wa antas tabri'ah, dan hendaklah istibra'. Apa istibra'? Berusaha untuk bari, untuk bebas, untuk bersih. Minal bauli, dari buang air kecil, wal ghaiti, dan buang air besar. Bit tanah noh. Bit tanah. Bit tanah noh. Saya nggak tahu. Krem. Itunya mungkin. Adanya. Itu kayak lancar tuh. Iya. Itu kan istibra'. Nggak boleh kayak gitu teh. Allah. Harus. Antas tuh. Usahakan begitu. Harus. Iya, bersih. Bukan bersih. Ini perintah tuh untuk tinggalkan kan? Yang bagi. Anjurannya. Iya. Kalau istibra' ini bisa mendekati wajib. Oh, kirain malah berlepas diri gitu. Nanti kalau sholat itu keluar membebaskan diri dari kotorannya, dari air kencingnya. Loh. Ayo shot hada. Ya nah. Wan natri ya. Kita bitai al-musanna. Salatan, 3 kali. Apa natera? Natar itu diurut. Urut yang mana nih, Seth? Urutan atau diurut? Bukan urutan, urut pijit itu maksudnya. Binat. Ini hafal hadis ini dari kecil. Dari waktu di dunia. Hadisnya ini dari fal yang tuh dzakarahu salasa natarat, di yang lain salasa marrat. Jadi kalau antum buang air kecil, hendaklah antum berusaha untuk bebas, bersih, tuntas. Istibra' itu tuntas, lebih kepada tuntas. Jadi tuntaskan bitanah nuhi wan natri. Jadi natar itu adalah diurut 3 kali. Saya yakin antum juga melakukan. Ya, benar nggak? Iya, betul. Ini berarti khusus laki-laki. Iya. Kalau natar untuk laki-laki. Karena tagnya jelas. Kalau yang pun udah taruh salata natarat. Wa bi imrari al-yadil yusra, dan menjalankan tangan yang kiri ala asfalil qadibi, pada bagian bawah al-qadibi. Apa qadib? Wa huwa qasbatul dzakari. Wah, ini bahasanya begitu sih. Wow. Tahu qasab kan? Apa qasab? Bajang. Nah, itu. Ya, paham ya? Bisa dijelasin. Iya. Oke. Intinya ini torikoh naternya. Naternya seperti itu. Tangan kiri loh ya, tangan. Karena tangan kanan ngambil Air. Dibantuin. Nggak usah ditanya. Semampunya. Pada tangan kanan ya pakai tangan kanan. Memang kalau tangan kirinya nggak ada, sempunya pakai tangan apa? Ya tangan kanan. Oh, maaf iya deh. Hah? Ada tangannya. Dicebokin.
Ada kawannya, kawan setia. Ada. Antum Kemudian wa in kun ada makna ya. Wa in kunta fis sahra'i wa in kunta fis sahra'i, dan jika engkau ada di padang, di tempat yang luas, fa'ab'id an uyunin nadhirin, maka menjauhlah an uyunin nadhirin, dari mata-mata orang yang melihat. Lalu kalau buang itu ngumpet ya, jangan aku buang dulu ya, malah pamer gitu. Curhat. Mau lihat nggak? Wah, mulai lagi. Jadi fa'ab'id an uyunin nadhirin wastatir bi syai'in in wajadtah, dan buatlah tutup dengan sesuatu, bisyai'in sesuatu, in wajadtahu, jika engkau mendapatkan. Kalau ada, ini di padang pasir ya, padang yang luas begitu. Kalau kita waktu kecil itu tutupnya pakai apa? Jadi kita dulu kan buang air di sungai semua, tapi bukan di sungainya, tapi di pelataran sungainya, ibaratnya kayak pantainya gitu. Nah, di kampung kita itu, di pantai itu, pantai sungai maksudnya, itu banyak pohon namanya pohon waru. Kalau di kampung namanya waru. Jadi dia ya setinggi ini lah. Jadi kalau buang air itu ngumpet-ngumpet gitu, cari tempat. Tapi ya joroknya bukan main, jorok sekali, nggak higienis, nggak sehat. Sendiri. Enggak, tutur masa berdiri bilang berdiri. Ada orang buang air berdiri, nggak bisa. Ini karena di padang tempat yang luas itu. Ini zaman dulu, kalau antum aman di sana ada toilet. Tapi kalau tiba-tiba antum di hutan, gitu, cari tempat yang aman dari pandangan manusia. Kalau bisa ada yang dia bisa menutup. Itu kerasa kalau antum naik gunung. Misalnya antum naik gunung 500 orang, gitu. Toiletnya terbatas. Aduh, udah kebelet nggak mungkin nanti. Maka cari tempat yang tertutup. Ini ada pohon, ada tapangnya sampai di depan, sekode. Ya, in wajad tahu wala takshif aurataka, dan jangan kamu singkap, kamu buka auratnya. Qabla intihai, sebelum sampai intiha itu selesai. Ila mawdi'il julusi, artinya sebelum sampai ke tempat duduk. Aidan tahita ilai faqshif thawbaka syai'an fa syai'an. Jadi bukanya kalau sudah di tempatnya. Jangan belum masuk sudah buka gitu. Enggak benar. Wala tastaqbil al-syamsa wala tastaqbil syamsa, dan jangan menghadap ke matahari, walal qamara, dan jangan menghadap ke bulan. Kenapa enggak boleh? menghadap ke atas itu. Iya, arahnya. Wajah arah ke matahari, arah ke bulan. Iya, dengan wajah. Apa lagi? Ya, maksudnya Ke atas. Mukanya naik ke atas gitu. Iya. Oh. Kalian hadap badan. Timur. Iya. Nah, yang penting yang kedua ini, kalau bulan dan matahari tidak ada dalilnya sebenarnya. Yang dalilnya adalah menghadap kiblat atau membelakang kiblat. Wala tastaqbilul qiblata wala tastadbirha, jangan menghadap ke kiblat dan jangan membelakanginya. Kalau di syarahnya ini, fastiqbalul qiblati wastidbaruha bi'ainil farji al-khariji minhul bawlu awil ghaitu.
walau ma'a adam istiqbal bisadr li ainil qiblah bi ghairi satirin hala qadar hajah haramun fi ghairi mu'adlah. Jadi ini kata Syekh An-Nawawi Al-Battani, dia mengatakan dan beliau mengatakan dengan fariznya, walaupun dadanya tidak menghadap, tapi kalau itunya menghadap, gimana caranya bisa menghadap kiblat itu? Walaupun dadanya tidak ke kiblat. Ya. Keluar pegel. Ya intinya jangan menghadap kiblat ya. Dan jangan membelakang. Wala tajlis fi mutahaddatsin nasi. Muhaddis atau mutahaddas? Tempat Mutahaddis. majelis. Hadis Ismu makan. Iya, tempat ngobrol kan. Mutahaddis atau mutahaddas? Hadis. Ini tidak ada penjelasan. Mutahaddis itu kan berbicara. Tahaddatsa fahuwa mutahadditsun. Bahwa mutahaddis. Wadzalika mutahaddatsun. Dia itu mutahaddis ya. Kayak gitulah. Fi mutahadditsin nasi artinya tempat di mana orang-orang bicara. Kalau orang bicara berarti orang apa? Ngumpul. Ai fi Mukifan. ay mahal fi mahalli ijtima'in nasi fi syamsi syita'an wa dhilli saifan. Oh. Kalau musim panas tempat orang apa namanya ngumpul menghindari matahari. Kalau musim dingin ya wa dhil syita'an ketika di musim syita itu musim dingin ya. Iya. Kalau musim dingin orang ngumpul kena matahari biar hangat ya. Wadzil saifan. Kalau musim panas menghindari apa? Matahari, kayaknya dapat apa? Naungan. Ya intinya tempat orang ngumpul baik musim dingin maupun musim panas. Jangan buang air di situ. Wala tabul fil ma'ir raqidi, dan jangan buang air fil ma'ir raqidi, di air yang raqid, yang menggenang, yang tidak mengalir. Wa tahta syajaratil muthmirati, dan di bawah pohon yang berbuah, karena kalau buahnya jatuh nanti kena kotoran Kue. sian. Kemudian wala fil juhri, dan jangan di lobang. Terus ini hadir abul salbah. Nanti sabar saya. Sama sana. Wala fil juhri, hujri. Wala fil juhri. Wa huwa as-saqab. Nah ini saqabun, lubang. Saqab. Bukan cakep ya, saqab. Jadi dalam lubang jangan buang air sembarangan. Bisa jadi tiba-tiba ada ular lompat ularnya, dicaplok. Hati-hati ya. Berbisa. Hah? Berbisa. Ya ada masalah berbisanya, caploknya itu. Ular ketemu ular. Ya, wahdar, dan hati-hati al-ardas salbata, tanah yang apa? Keras. Jadi jangan buang air di tanah yang keras. Kenapa? Kalau air keras, tanah yang keras. Kalau antum buang air di tanah yang keras, nanti dia mantul. Nanti antum kena ciprat tanah. Tidak hanya nyiprat ke apa namanya
farj antum, bisa jadi kena baju, kena sarung, kena jubah, ya. Wa mahab wala fil zuhri wahdar al-obatin nyambung ya. Wahdar al-ardul salbata wa mahabbar rih, dan tempat apa? Habba itu bergerak, artinya tempat bertiupnya angin. Misalnya apa namanya? Anginnya ke sana, antum buang air lawan arah. Ya, lawan arah. Jadi nanti anginnya membawa kotorannya kena sarung antum. Ihtirazan, dalam rangka menjaga, ini maksud apa namanya? Ajli ya. Ihtirazan krono, karena menjaga minar rasyasi, dari cipratan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, inna ammata ala bil qabri minhu. Karena umumnya azab kubur itu gara-gara orang itu kena cipratan air najis. kecil. Ya, di antaranya itu istilahnya bersih, atau ketika buang air sini itu nyiprat kemana-mana, terus antum enggak sucikan. Berarti kalau sarungnya kotor, najis, sah nggak sholatnya? Tidak. Nah, itu yang masalah. Wattaki fi julusika, itika. Apa itika? Nyandar. Ya, bersandar. Apa bahasa Indonesia itu? Nyender. Pokoknya kita ini apa? Kalau Menetap. bukan menetap, Mangku gimana? kalau kita makan gini, artinya jadi tumpuan. Ya, tumpuan. Bertumpu pada kaki. Wattaki, dan bertumpulah. Memang itika itu nyender. Di sini fokus. Fi julusika, dalam dudukmu, ala rijli yusra, di atas kaki yang kiri. Jadi bertumpu di kaki yang kiri. Nasiban yumnaka, ini sarannya ya, dan mendirikan, menegakkan yumnaka, kaki kanan, bi anta doa asabi'aka bina al-ardi wa tarfa'u baqiyaha. Jadi kaki kiri biasa begini sebagai tumpuan, kemudian kaki kanan didirikan, ditegakkan. Dengan cara apa? Jari-jarinya ini di tanah, sisanya dinaikkan. Jadi buang airnya begitu. Wala tabul qa'iman, dan jangan buang air qa'iman, dalam kondisi berdiri. Hale ngadeg. Ngadeg itu berdiri. Jadi wala tabul qa'iman, fadzalika makruh. Itu illa an daruratin, kecuali karena darurat. Sekarang kita darurat terus nih. Tempat buang air kita di hotel, di mana-mana, di tempat, di rumah makan, rata-rata berdiri semua. Nggak mungkin antum nangkring di atas. Nggak mungkin. Itu darurat. Tapi daruratnya terus menerus. Hanya menjadi developer. Jadi developer, bukan buat kamu sering buat rumah, bukan buat rumah, bukan jualan rumah. Kenapa di masjid-masjid besar kayak Darussalam, Istiqlal, kita dapat kencing berdiri? Padahal kan makruh nggak boleh.
Ya itulah. Kalau di kampung-kampung dulu dibuat model duduk. Memang bagusnya modelnya kayak ruang-ruang gitu. Kayak itu ruang-ruang kayak itu cakep. Diperbanyak. Dulu kalau sekarang pakai ada juga sendiri masih. Sampai sekarang juga masih. Tapi sekarang lebih banyak duduknya. Yang berdiri cuma berapa aja. Yang pasti jumlahnya lebih banyak yang duduk. Kalau kita mau bersihkan itu visi sama satu. Iya. Nah itu tasaturnya itu, istiqlalnya itu jadi hilang. Dulu dibikin ini ya, dibikin ruang-ruang juga sebenarnya. Terus dikasih apa namanya, satir, sehingga orang masuk pun tenang. Oh sekarang kelihatan. Saya hampir nggak, paling sekali pun saya, karena saking nggak kuatnya, penuh semua. Apalagi nanti orang kita, aduh, pusing gitu. Mau antri gitu. Jadi ini darurat ya. Jangan usahakan jangan yang berdiri. Kalau ada yang tidak berdiri, ambil yang tidak. Oke. Wajma' fil istinja'i dan kumpulkan dalam istinja baina isti'malil hajari wal ma'i. Antara mengumpulkan batu dan air. Jadi Nabi itu memuji orang Ansor karena ketika bersuci istinja itu pakai dua itu, batu dan air. Jadi awalnya pakai batu dibersihkan dengan air. Itu orang Ansor. Maka turun ayat innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Itu pujian bagi orang Ansor. Ya. Fa'idha aradta al-iktisara ala ahadihima, jika engkau ingin iktisar mencukupkan, iktisar itu memendekkan, artinya mencukupkan ala ahadihima atas salah satu dari keduanya, fal ma'u afdalu, maka air itu lebih utama. Wa in iktasarta ala al-hajari, dan jika engkau mencukupkan ala hajari pada batu, fa'alaika, maka atasmu, wajib bagimu antas tahmila, untuk memakai talatata ahjarin, 3 batu tahiratin yang suci, munsyifatun munasyifah, ay mutasyarribah, yang bisa menyerap lil aini, terhadap ain. Apa ain? Barangnya. Artinya barangnya, artinya kotorannya. Lil ain. Tamsahu biha mahallan najwi. Tamsahu di sini artikan ta'ummu, yang meliputi biha mahallan najwi. Mahallan najwi, tempat-tempat an-najwi, ay al-khar. Fa inna ta'mima kulli mashatin thalath li kulli juz'in min al-mahall wajib. Dan ada hajar ala muqaddam al-muqaddah qabla madhi najasa wa tamur bil masjid wa idara ila al-akhir. Nah, ini teknisnya. Dari depan ke belakang, kemudian diputar. Aduh, susah ya pakai batu ini. Jadi batu berapa tadi ya? 3 biji. 3 biji. Butir. Ya, 3 butir yang suci, yang bisa menyerap, kemudian bisa meliputi, artinya mahal najwi ini tempat-tempat semacam yang lempit-lempit itu. Apa itu? Yang susah dijangkau gitu. Nah. Najwi itu kan, munajat itu kan ngumpet-ngumpet. Bihaitsu la tantakilu, sehingga tidak berpindah an-najasatu najis an mawdi'iha, dari tempatnya. Jadi keambil, besar. Jadi bukan pindah, tapi keambil gitu. Enggak rumit ini kalau pakai batu.
Iya, itu yang kita khawatirkan. Maka bersyukur antum di negara yang penuh air. air sangat murah, Masya Allah. sangat murah. Itu nikmat yang tidak bisa digantikan. Antum kalau di Eropa di mana-mana itu undang-undang air itu sangat ketat sekali. Kalau antum membuang-buang air itu bisa dipenjara. Nah, antum di sini sekarang bebas mandi, jebar jebur. Ya untungnya airnya tidak kemana-mana gitu, muter-muter di sini. Ya, sama saja. Yang penting dia memenuhi kriteria menyerap apa enggak. Memang kayak gini-gini kalau kondisi darurat bagi kita ya itu darurat. Kalau di luar sana bisa jadi malah itu yang utama. Ya, fa illam yahsur mana tadi? Alhamdulillah. Bihaitsu la tantakilu najasatu an mawdi'a. Wa kadzalika tamsahul qadiba fi thalathi mawadhi'. Begitu juga engkau mengusap al-qadib fi thalathi mawadhi'. Di 3 tempat min hajarin dari batu. Bi anta khudha hajaran kabiran bi yaminika wa dhaka bi yasarika wa tamsal hajaran bi dhakarika wa tahriqu nisa wa tamsal 3 marrat fi 3 mawatin min hajarin wahidin kabirin aw fi 3 arjal aw fi ini detailnya lagi. Jadi tiga tempat dari satu batu, filtatu min hajarin dari batu. Antum pegang dengan tangan kanan, sementara itu tadi antum pegang dengan tangan Kiri. Ini begitulah. Terus fa in lam yahsul inqa, jika tidak berhasil al-inqa'u, proses pembersihan tadi, cleansing ya, bi thalathatin, dengan 3, fatammim, maka sempurnakan khamsatan aw sab'atan, 5, 7, ilatan yang kom yang nako yang ki ya nako yang ki ilaan yang kia sampai kemudian menjadi bersih bil itari apa itar? Mana itar? Autara yutiru. Oh, ganjil. Ya, dengan mengganjilkan beritar dengan satu-satu ya. Fal itaru bi wahidatin ba'dal inqa' alladhi lam yahsul bi witri. Bil itar. Yang kia tadi apa? Yang kia sama. Inqa' itu bentuk sulasi mazidnya ya. Kalau yang kia bentuk sulasi mujarrad. Iyako yang ki. Wako ya. Nako. Nati artinya bersih. Fal itaru mustahabun. Itar itu mustahab. Artinya itu tadi, makanya ada 3, 5, 7. Itu namanya itar. Jadi fal itaru mustahabun. Itar itu mustahab, tapi wal inqa'u wajib. Jadi kalau bersihnya itu wajib, tapi itarnya mustahab. Memang dianjurkan yang ganjil-ganjil. Tapi yang penting yang wajib adalah bersih. Wala tastanji illa bil yadil yusra, dan janganlah istinja kecuali dengan tangan kiri. Istinja dengan tangan kiri. Nah, ini kan doa istinja. Hah? Ini kan doa istinja.
Ya, wa qul indal faraghi minal istinja'i Allahumma tahhir qalbi. Jadi selesai antum istinja, maka baca doa ini. Jadi qul, maksudnya setelah keluar loh ya, bukan ketika selesai masih di dalam. Ai ba'dal khuruj min mahallihi. Setelah keluar. Setelah keluar dari hammam, setelah keluar semua kencingnya. Bukan, setelah keluar dari tempat. Jangan di dalam. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Ya Allah, bersihkan hatiku dari sifat nifaq. Kemudian wa hassin farji, dan jagalah farjiku minal fawahishi, dari yang namanya fahisyah. Apa fahisyah? Perbuatan keji. Perbuatan keji, yaitu zina. Wadluk atau adlik? Wadluk ya. Wadluk dan dalak itu apa? Pijit. Oh, pijit. Akunnya ada. Yadaka, tanganmu. Ba'da tamam istinja'i, setelah selesai cuci tangan. Bukan cuci tangan. Dia kayak apa namanya? Maksudnya dipijit itu kayak digosokkan loh, digosok. Sekarang ada sabun. Nah, makanya ini kan zaman dulu. Jadi dia buang airnya di padang pasir. Jadi selesai itu suruh gosok-gosok ke tangan. Supaya apa? Tahir. Iya, ya supaya hilang baunya bisa jadi. Karena dengan air kadang-kadang bau masih ada. Maka diberesin dengan tanah. Ya Mas antum di sini pakai gosok-gosok di tambah kotor lagi. Di keramik. Keramik. Makanya pakai sampo. Zaman keren kan pakai sampo. Dulu Syekh Qaradawi itu pernah. Syekh Qaradawi almarhum, semoga Allah merahmatinya, datang ke satu masjid. Itu masjidnya itu dikasih, samping ada air itu banyak batu, disiapin batu. Dia nanya sama ketua DKM, ini kenapa ada batu? Kita mau ngikutin sunnah Nabi, Syekh. Apa sunnah Nabi-nya? Ya, coba dengan menggunakan batu. Coba menggunakan batu. Nah, terus nanti batunya diapain? Kalau zaman dulu kan batu habis itu dibuang. Terus buangnya kemana dia? Apa keluar bawa batu bekas itunya gitu? Nah, makanya kalau zaman sekarang nggak bisa praktekin. Ya. Kita pakai air ya sudah, ada air. Kalau kita di kamar mandi atau batu begitu, mungkin repot malah. Oke ya, kembali. Jadi wajib yadaka ba'da tamam istinjai bil ardi, di tanah, au bi haitin, atau di tembok. Jorok banget ternyata ya. Kalau zaman dulu mah biasa ya. Mungkin tembok orang zaman dulu nggak kayak tembok kita. Iya, tembok kita kan di aci gini ya, rapih, manis. Zaman dulu, antum tahu sendiri lah, kalau rumah bata itu kan cuma bata-bata gitu aja. Maklum, namanya ya, kayak gitu kan berkembang. Zaman berkembang. Ay jidarun atau dinding, izalatan dirra, untuk menghilangkan aroma. Ini antum ada isyaratnya. Izalatan in baqiyat, jika masih ada. Tsumma ghasilha, lalu kemudian basuhlah tangan tersebut. Jadi enggak cuma digosok-gosok saja. Terus tangannya dibasuh lagi. Dicuci. Supaya aromanya hilang. Itu adab qada'il hajah.
Jadi aku jagain adab semuanya. Jadi memang terkait kotoran itu harus hati. Baik kotoran yang keluar dari bawah maupun dari atas. Yang atas apa misalnya? Muntah, ludah, ingus, Air mata aja sih. Hah? Ingus. Kalau air mata kotoran nggak? Kagak. Hah? Air liur. Air liur. Oh iya. Terutama ludah. Antum jangan suka ludah sembarang. Saya sering lihat ini anak santri kadang kiai juga ludah itu lagi jalan antara orang lewat ada ludah. Nah, apalagi ada iya itu sangat kadang naik motor, sampainya kena, jangan kali-kali ya, buang juga. Mudah itu cari tempat yang pas, di kos, jadi cari tempat yang itu tidak mengganggu orang. Kalau yang mudah di sembarang tempat, itu namanya menyakiti saudara kita. Ingat ya, kalau buang sesuatu harus dibuka, jangan sembarang. Itu sangat jauh. Orang Indonesia itu jauh. Nah, semua ya, maksudnya banyak yang begitu. Oke, insyaallah saya nadkhul fi apa? Ada wudu ya. Nanti kita mabadi awwaliyah. Mabadi awwaliyah. Enak maksudnya? Di babil khamis. Samin. Albab ya. Al-Mabhasul Khamis an-Nasakh. Ini ilmu usul fikih ya. Supaya an-Nasakh. Wa ma adraka man nasakh? An-Nasakh. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. An-Naskhu di sini nggak ada tulisannya an-Naskhu ya. Kenapa? Kesalahan fatal begini belum direvisi ya? Ini kayaknya baru juga ya. Tahun berapa ini? Cetakan tahun berapa ini? Kayaknya nggak dirubah-rubah. Tuh, tahun 19. Padang Panjang kan orang Padang ya? Padang. Orang Padang kayaknya Sumatera. Padang Panjang ini. April 2027. Hampir seabad ini kita. Iya. Berarti nggak ada visi. Oke, sama. Selesai pembuatan. Iya. 27 ya? 27 April. Hampir seabad. Obat insyaallah. 1927. Iya, 27 tanggal 2 ini. 27 April 27. Oh, 27. Dapat mau. Katanya orang bisa juga katanya. Nanti ini kita lama. Berarti sudah. Lanjut. Mindi lah, mindi. Legit. Ayo lanjut. Al-Mabhasul Khamisu an-Naskhu. Wa huwa lughatan al-izalatu, menghilangkan. Nasakh itu menghilangkan.
Yuqal nasakhat asy-syamsu al-qibla. Nasakhat ini maknanya adalah menghilangkan. Hah? Kita orang Iya. Nasakhat asy-syamsu al-qibla. Nasakhat menghilangkan asy-syamsu matahari al-qibla bayang. Matahari keluar baik-baik hilang. Idza azalatu ketika menghilangkannya. Ketika matahari menghilangkan bayang. Wa rafa'athu bin bisatiha. Ya, rafa'at juga menghilangkan. Bin bisatiha dengan melipatkan matahari, sinar matahari. Ini makna pertama, maknanya izalah, menghilangkan. Wa qila maknahu an-naqlu. Menukil. Di makna nasakh adalah menukil. Min qaulihim dari ucapan mereka, ini diambil dari ucapan orang Arab, nasakhtu ma fi hadzal kitab idza naqaltu ma fi ila akhar. Nasakha artinya menukil, memindahkan. Di nasakhtu saya nukil ma fi hadzal kitab, apa-apa yang ada di dalam kitab ini. Idza naqaltu ketika saya menukil apa-apa apa yang ada dalamnya ila akhar kepada yang lain. Jadi misalnya itu ini ada kitab, terus tentu di sini ada buku, salin, ya menyalin, menukil dunia, itu tulis lagi, itu namanya nas. Nah di kitab fakir kan kita sering dapat nasah-nasahnya, ya kan? Itu salinan-salinan, manuskrip. Jadi di nasah ini, di nuskhoh ini, di nusakh ini, jadi artinya menukil, jadi bisa menghilangkan atau menukil. Itu yang pindahin, pindah tapi barangnya tidak pindah. Iya, menukil itu kan ini ada, kita pindahin di sini, tapi yang dipindahin tetap masih ada. Menukil. Kalau sekarang menukil itu namanya fotokopi. Apa bahasa kita menukil? Fotokopi. Fotokopi taswir. Senang moto kan ya? Foto. Memindai. Save. Ya itu secara bahasa. Wasyar'an dan secara syariat. Raf'u hukmin syar'iyyin bidalilin syar'iyyin mutaakhirin. Ingat, nasakh itu mengangkat atau menghilangkan hukum syar'i. Ingat ya, hukum syar'i, hukum yang diangkat itu hukumnya, yang dihilangkan itu hukumnya. Bidalilin syar'iyyin dengan dalil syar'i. Mutaakhirin yang belakang. Jadi nasakh itu menghilangkan hukum syar'i dengan dalil syar'i yang belakangnya. Itu contohnya di belakang ini. Wa yanqasimun naskhu inda ba'dihim, menurut sebagian ulama nasakh dibagi kepada beberapa bagian. Yang pertama naskhur rasmi wa baqaul hukm. Rasamnya dinasakh tapi wa baqaul hukmi tetapnya hukumnya tetap. Jadi teksnya enggak ada tapi hukumnya masih ada. Unik kan? Nahwu asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu. Syekh dan syaikhah. Artinya orang yang sudah menikah baik laki maupun perempuan, idza zanaya. Jika mereka berzina farjumuha, maka rajamlah mereka. Farjumuha ya, farjumuhuma. Kurang malu ya. Farjumuhum albattata. Apa albattata? Dengan apa? Pasti gitu. Albattata. Dengan pasti, dengan mantap, dengan yakin. Tidak kasihan. Ya, tanpa ada Kasih. rasa kasih. Dengan perasaan tadi. Hah? Kalau komen itu maksudnya perasaan. Ya, hilangkan perasaan.
Qala Umar radhiyallahu anhu, Umar berkata, fa inna qad qara'naha, maka sesungguhnya kami betul-betul telah membaca teks ini. Rawahu Syafi'i, diriwayatkan ini oleh Imam Syafi'i wa ghairuhu, dan yang selainnya. Waqad rajama, ini ada titiknya nih. Maksudnya ada titik ya. Waqad rajama sallallahu alaihi wasallam al-muhsanin apa muhsinin? Hah? Al-muhsan. Wal muhsanatu minan nisa, itu kalau perempuan, kalau laki-laki muhsan. Jadi al-muhsanin. Nabi pernah melakukan hukum rajam kepada orang-orang muhsan yang melakukan perzinahan. Muttafaqun alaihi. Paham nggak maksudnya di sini? Wahuma al-muradu al-muhsanaini ya. Wahuma al-muradu bisyaihi wa syaikhatu. Yang dimaksud adalah syaikh dan syaikhah. Berarti muhsanaini. Rajama sallallahu alaihi wasallam al-muhsanaini. Jadi ayatnya itu dihilangkan, dihapus, tapi hukumnya tetap berlaku. Makanya rajam itu tetap berlaku, masih dalam syariat Islam, hukumnya tetap berjalan walaupun ayatnya tidak ada. Ayat di mana nih? Hah? Ayat di mana? Nggak tahu ditaruh di mana. Intinya ayatnya ada. Cuma ayatnya secara rasem, secara tulisan, secara bacaan tidak ada. Yunsakh. Yang kedua, wa naskhul hukmi wa baqa'ur rasmi. Hukumnya dinasakh, tapi tulisannya masih ada. Qala ta'ala walladzina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul. Jadi kalau ada wanita suaminya meninggal, ya, maka hendaklah dia berwasiat untuk istri-istri mereka mata'an ilal haul, berdiam ya selama sampai 1 tahun. Nikmati itu 1 tahun, nikmati sendirinya sampai 1 tahun ilal haul. Istrinya gitu nggak boleh nikah. Ya. Artinya iddah. Iddahnya 1 tahun. Nah kemudian ini ayat 240. Nusikha bi ayat, itu dinasakh dengan ayat yatarabbasuna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Jadi kalau ada wanita suaminya meninggal, iddahnya 4 bulan 10 hari. Ini ayat belakangan. Ini 4 bulan 10 hari. Ini ayat belakangan. Yang tadi ayatnya duluan. Hukum yang ada di ayat ini dinasakh dengan hukum yang ada di ayat 2, 3, 4. Berarti naskhul rasam berrasam gitu. Iya, artinya hukumnya dinasakh, tapi rasanya masih ada. Dua-duanya masih ada. Oke, itu bagian kedua. Bagian ketiga, wa naskhul amrayni ma'an. Dinasakh dua-duanya, artinya secara hukum dinasakh, secara rasam juga dinasakh. Kahaditsil Muslim, sebagaimana hadis Muslim an Aisyah radhiyallahu anha, kana fima unzila asyru radha'atin ma'lumatin. Jadi dulu ayatnya adalah asyru radha'atin ma'lumatin yuharrimna. Jadi dulu ada ayat seperti ini. Jadi ketika ada seorang ibu menyusui anaknya orang lain, ya, ketika menyusuinya itu 10 kali yang diketahui, itu membuat jadi mahram, jadi haram, artinya menjadi mahram. Nggak boleh nikah berarti. Iyalah. Misalnya Reza punya istri
punya anak. Kemudian si Jihad punya istri, punya anak bayi. Kebetulan istrinya lagi keluar nitip. Bu Reza titip ya. Nitip. Jadi dititipin. Nangis anaknya, gitu kan? Oe. Akhirnya disusui 1 kali. Besoknya gitu lagi 2 kali. Sampai 10 kali, maka itu sudah menjadi itu dulunya ayatnya begitu. Dan ternyata fanusikhna bi khamsin ma'lumatin yuharrimna. Kemudian dinasa dengan khamsin ma'lumat. Artinya diganti dengan 5 kali. Kalau tadi 10, sekarang 5. Tapi ini yang mengenyangkan loh ya. Artinya kemudian membuat anak itu betul-betul minum dan dia diam. Tanda kenyang itu apa? Diam. Wajib nasrul kitab bikama taqaddam fil ayatai al-iddah, dan boleh menasah kitab dengan kitab sebagaimana yang terdahulu pada ayat iddah. Ini di contoh yang kedua tadi. Berarti dua-duanya tidak ada gitu. Hukumnya hilang, tulisannya juga hilang. Ini berarti udah nggak ada gitu. Iya, secara tulisan nggak ada. Secara tulisan, rasulnya nggak ada. Hukumnya juga nggak ada. Karena diganti dengan 5 roda itu. Roda itu. Ya. Dua-duanya hilang. Yep. Oke. Rakam 4. Manaskhus sunnati bil kitabi. Nasah sunnah dengan kitab. Istiqbali Baitul Maqdis, seperti Fatih kok jadi ketularan tuh. Nanti menasah sunnah dengan kitab. Istiqbali Baitul Maqdis, seperti menghadap Baitul Maqdis, tapi yang tetap disunnati dengan sunnah al-fi'liyah yang bersifat perbuatan. Hadits sahihain dalam hadis sahihain Bukhari Muslim. Jadi salat menghadap Baitul Maqdis itu fa innahu sallallahu alaihi wasallam istaqbalahu fi sholati sanata ashrin syahran. Jadi Nabi itu menghadap ke Baitul Maqdis dalam salatnya pada tahun 10 sanata ashrin, selama 1 bulan. Sanata ashrin, tahun ke-10 selama 1 bulan. Nusikha biqaulihi ta'ala fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dulunya ke Baitul Maqdis, itu dengan perbuatan Nabi, bukan pakai ayat. Tapi kemudian artinya dengan perbuatan Nabi berarti sunnah, hadis atau sunnah fi'liyah. Kemudian dinasa dengan firman Allah surah Al-Baqarah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sekarang hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Yang kelima, wanashus sunnati bis sunnati, menasah sunnah dengan sunnah. Ka hadits Muslim, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Kemudian fazuruha, maka ziarahlah kalian. Dulu ziarah kubur dilarang di awal-awal Islam. Tapi ketika Islam sudah kuat, maka baru Nabi perintahkan supaya mereka berziarah. Nanti usul fikihnya harusnya di bab amr ya. Bab amr kan udah lewat ya. Kalau ada perintah setelah rana, hukumnya ulang tadi. Normalnya ibah. Tapi sebagian mengatakan kembali kepada hukum awalnya, mustahab. Ya, bisa mustahab. Atau dikembalikan kepada kondisi orangnya. Kalau misalnya orangnya hatinya keras, bisa jadi wajib.
Jadi ulama beda-beda itu. Terus setelah ada perintah, artinya larangan tadi dihapus ya. Karena Nabi sudah memerintah. Wa qala ba'dhum, dan sebagian mereka mengatakan yajuzu boleh naskhul kitab, menasah kitab Quran bisunati dengan sunnah qauli ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, kutiba alaikum idza hadara ahadakum maut taraka khairan lil wasiyah, diwajibkan atas kalian jika datang kepada salah satu kalian al-maut, kematian. Jadi kalau hadir al-maut, maut datang, kemudian orang itu meninggalkan harta, apa yang diwajibkan? Al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin, wasiat untuk memberi kepada kedua orang tua atau kerabat, dan itu dinasah dengan apa? Dengan hadis Nabi nusikha bi qoulihi sallallahu alaihi wasallam la wasiyata liwarithin. Ini banyak orangnya ini. La wasiyata liwarithin, kurang alif. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Jadi tadi kan wasiat kan? Jadi kalau ada orang ninggalin harta, maka berwasiat. Untuk siapa? Orang tua. Untuk kerabat. Tapi hadis mengatakan, sunnah Nabi mengatakan, sunnah qauliyah, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Wasiat berarti untuk siapa? Kecuali ahli waris. Non ahli waris. Misalnya Teman. Ilham meninggal. Misalnya, kan semua kita akan meninggal. Wasiat, nanti harta saya kasih ke jihad ya. Dan sudah Ustaz. Nah, artinya ini ahli waris, Ya. karena saudara kan, kita tidak boleh, karena dia ahli waris. Artinya orang yang berhak dapat Waris. kecuali apa namanya, dia termasuk bukan yang dapat warisan. Contohnya apa? Syekh Ilham wasiat kayaknya. Nah, yang normal begitu, wasiat ke orang lain. Itu sama aku. Duitnya 1 miliar, nanti 300 juta kasih Reza ya. Sesama keluarga kan masih bisa wasiat, tapi yang bukan ahli waris. Iya, kalau bukan ahli waris boleh. Misalnya jihad punya anak, jadi ponakan kan ya. Jihadnya ada, nah itu boleh. Kenapa? Anaknya jihad bukan ahli waris. Walaupun secara urutan masuk ahli waris ya. Kan anaknya saudara laki-laki kan. Masuk. Tapi ketika saat itu dia bukan ahli waris. Oh iya, dari hal. Karena ada jihad. Terhalang. Paham ya? Terhalang itu boleh. Dulu sahabat Zubair bin Awwam itu wasiat untuk anaknya Abdullah bin Zubair, karena dia yang dicintai itu, anak yang paling andelin itu Abdullah bin Zubair. Kayaknya dia wasiat, kalau saya meninggal nanti beri si anakmu, anaknya Abdullah bin cucunya. Itu boleh. Walaupun cucu itu sebenarnya masuk ahli waris ya. Tapi karena saat itu tidak dapat, karena Abdullah juga kan ada, itu boleh. Kayak gini-gini detail itu kadang-kadang. Oke ya. Jadi ada Quran dinasah dengan sunnah. Apa nasul amra ini yang dimaksud nih hukum atau apa? Dua-duanya, hukum dan rasamnya. Hukum dan rasamnya. Amra ini itu maksudnya hukum dan tadi kan amra itu kan hukum. Hah? Perintah. Bukan, ini bukan perintah. Amrain maksudnya itu Dua perkara. Ada dua arti amr. Kan tadi ada hukum, ada rasam. Tadi kan ada rasam dinasah, hukum tidak. Kemudian ada hukum dan rasam, hukum dinasah, rasam tidak. Sekarang dua-duanya. Berarti berarti secara hukum hilang, secara tulisan juga.
10 kali sama 5 kali itu berarti nggak ada. Iya. Berarti udah nggak ada. 10 nggak ada. Berarti udah nggak ada saudara Enggak, kalau khamis ini kan nasul amrain. harusnya dari hadis ya kalau nggak salah. Iya, berarti ini masuknya sunnah kan hadis kan dibilang nikah hadis ini. Harusnya begitu. Sebentar. Nasul amraini ma'an bersama-sama. Hadis Muslim Aisyah kana oh jadi ini ya. Ini hadis Muslim kan ya. Karena fima unzila ashru rada'atin ma'lumatin yuharrimna fanusikhna bi khamsin ma'lumatin yuharrimna. Ya jadi kita beli kitab kama taqaddam fi ayat ini. Berarti ini ayat dua-duanya dinasah. Berarti dua-duanya artinya nggak ada saudara sesuatu sedikit. ya, tapi di hadis itu ada khamsu rada'at. Salah contoh Hadis. kayaknya. Apa salah cetak ini? Salah contoh kayaknya. Salah contoh. Kalau gitu berarti sama sesuatu itu nggak apa-apa nih kan gitu. Kan nasul amrain dua-duanya dihapus 10 sama 5. Nanti kita cari lah ya. Karena ini fima unzil berarti kan Quran ya. Iya kan? Fima unzil masalahnya. Kalau fima unzil itu Quran. Asyru rada'atin ma'lumatin yuharrim. Fanusikhna bi khamsin ma'lumatin yuharrim. Naskul amrain ma'an. Harusnya amrain di sini kan kembali ke hukum dan rasam kan? Harusnya di situ. Tapi yang pasti yang 10 ini betul-betul secara nasakh secara hukum dinasakh, secara tulisan juga dinasakh. Artinya betul-betul tidak ada dua-duanya. Cuma yang 5 ini pertanyaan di situ ya. Iya. Yang 5-nya ini apa dia salah kutip ini? Bentar. Fanusikhna bi khamsin ma'lumatin yuharrim. Di Quran kan nggak ada. Karena Quran Iya. ada kan nggak boleh nikah sama saudara sesuatu. Iya, cuma kan nggak ada tulisan khams. Ya. Wa ummahatukum allati arda'nakum. Ya kan? Wa akhawatukum minar radha'ah. Nggak ada khamsnya kan di situ. Coba nanti kita cek ya. Kita cek dulu. Ini kita kayaknya banyak salahnya ya. Kurang kebaikan. Tapi di mana-mana pelajari kitab ini. Masyhur. Iya kan? Masyhur dengan ini. Makanya tadi kenapa kok nggak banyak revisi gitu? Oke, ini PR buat saya, nanti ikut saya. Jam berapa? Seakan? Samin warubo. Isyirin. Isyirin. 10 menit lagi ya, kita lanjutin. Al-mabhath sadis fil mujmal. Ini ibarat yang mujmal, ungkapan mujmal. Mujmal dari kata jumlah global. Al-mujmalu ma yaftakiru ila al-bayan. Simpelnya begitulah. Sesuatu yang ungkapan yang butuh penjelasan. Karena dia bersifat global. Kalau di qar'in seperti lafaz qar' jamannya quru' ya. Min qouli ta'ala dari firman Allah Ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Wanita yang dicerai itu menunggu dirinya selama 3 quru'. Nah, kata quru' itu fa innahu yahtamilul haidha wal athhar. Sesungguhnya kata quru' itu apa ya? Yahtamil. Kalau bahasa Jawa itu memper. Apa memper?
Kemungkinan. Ya, ada kemungkinan makna haid, mengandung makna haid, mengandung juga makna suci. Listirakil qur'i. Nah, di sini kata mustarak di sini sebenarnya. Karena bergabungnya al-qara' di antara bainal haidi wa tuhri. Antara haid dan suci. Kalau Syafi'iyah lebih memilih maknanya adalah suci. Kalau Imam Abu Hanifah lebih memilih makna haid. Jadi di Quran itu kadang-kadang ada kata yang mujmal. Kalau ini mujmal karena apa? Karena mustarak, karena istirak, karena ada makna ganda, ya. Makna ganda. Jadi ada satu kata tapi maknanya dua dan itu bertentangan gitu. Ada nggak di bahasa Indonesia? Ada, bisa. Bisa. Nah, bisa berarti mampu, bisa berarti racun. Tapi kan bisa didetek enak. Maksudnya nih apa nih tadi setelah cerainya gitu nih? Hah? Setelah cerainya? Iya. Artinya idahnya. Jadi idah itu haid, suci, haid, suci, haid. Atau suci, haid, suci, haid, suci. Seperti itu. Ya, kenapa lebih memilih suci? Karena kalau suci itu nanti idahnya nggak kepanjangan. Makanya dilarang kan mentolak istri dalam kondisi karena idahnya lebih panjang. Namanya tolak bid'ah. Jatuh tidak? Ulama beda-beda lagi itu jatuh. Kalau Syafi'i jatuh. Kalau Imam Ahmad kalau nggak salah karena dilarang jatuh. Kemarin saya didatangi ibu-ibu. Dia pakai pendapat yang nggak jatuh semua, ya aman dia. Jadi suaminya marah-marah. Jadi marah-marah kan? Marah-marah. Akhirnya aku cerai kamu ya. Jadi pendapatnya ada dua. Kalau dicerai kalau marah pendapatnya ada dua. Bisa sama-sama. Bisa jatuh, bisa enggak. Kalau jumhur ulama jidduhu jid, asluhu jid. Jadi mau marah mau apa jatuh. Tapi Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah dicek dulu marahnya ini sadar apa tidak. Jadi emosionalnya itu saat menjatuhkan talak itu normal atau tidak. Kalau kesetanan tapi emosinya 100% itu nggak jatuh karena sudah di luar kendalinya. Nah, gitu. Jadi dia ngomong gitu, suami saya lagi marah, gimana? Ya, itu ada dua pendapat. Kalau jumhur mah jatuh, tapi sebagai ulama mengatakan tidak jatuh. Mungkin jatuh ya? Nah, dia ngambil tidak jatuh. Terus yang kedua, dia cerai saya waktu saya haid. Kalau haid, jumhur ulama mengatakan jatuh. Sebagian kecil tidak jatuh. Dia ngambil yang sebagian kecil aja. Jadi nggak jatuh semua. Nggak ada yang mau pisah nggak ada. Hah? Nggak ada yang mau pisah. Nggak ada? Nggak ada yang mau cerai ya. Ya suaminya nyesel. Dia juga nyesel juga. Masa mancing-mancing suaminya. Kalau suami saya mau, saya juga mau. Akhirnya dia cerai saya. Ya salahnya. Salah dua-duanya sih. Laki-laki gampang mengucapkan cerai. Ya satu suka mancing. Emosi. Ya saya nggak tahu dia pilih yang mana akhirnya. Kalau saya bilang kalau lagi marah mungkin saya bisa toleransi. Tapi siapa yang tahu marahnya itu terkendali dan tidak terkendali? Kalau kita juga nggak hadir, dia nggak. Namanya kita ditanya kan, ibu tahu nggak ibu bapaknya itu marahnya kondisi terkendali atau tidak? Ya nggak terkendali ya itu manfaat buat ente, makanya bilang nggak terkendali. Orang nanya juga gitu, bagaimana itu cocok buat dia? Kalau ada sengaja, kalau nggak ada sengaja, kalau ada teman-teman, Hah? kalau ada teman-teman minta pencerainya,
Main-main gimana? Ya saya cerai kamu tapi dia main-main Ustaz. Ya itu hasilnya itu. Bermainnya juga jadi Bercandanya itu. talak satu sih. Hah? Satu. Tapi kalau kan tahap 3 Mas gimana? Nah, itu nanti beda lagi ulang maksudnya. Ngomongnya itu talak 3 ngomong sih. Saya kalau kamu 3 sekaligus. Ada. Kalau 1 kali tapi 3 kali. Talak 1 3 kali. Ya, kalau 1 saya cerai kamu. 1. Saya cerai kamu dalam 3 napas lah. Saya cerai kamu. Oh iya. Saya cerai kamu. Saya cerai kamu. Selesai. Tapi kalau saya cerai kamu sekaligus 3, tak habisin sekalian. Nah, kalau jumhur mengatakan siapa yang nantang-nantang diberi hukuman sesuai dengan apa yang dia mau. Tapi ya betul-betul jatuh di 3. Kalau yang satu mengatakan enggak. Namanya sekali mengucapkan ya 1. Walaupun bahasanya 3. Ini lalu beda-beda. Nah, orang yang ambil enak, oh berarti 1. Gitu. Namanya tatabur rukhas. Tatabur rukhas. Artinya ngejar-ngejar mana yang ringan, yang manfaat. Apalagi zaman sekarang orang bisa googling. Jadi kita sampaikan begini, oh iya tuh persis sama yang di Google. Jadi maunya dia tuh, dia udah ngerti nanya. Orang zaman sekarang. Oke, saya salah nanti kita sambung tentang al-bayan. arba'atu anwa'. Umur jumal wal mubayyan. Naktafi bi hadha maqsadul bukan iblis wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Kang Jus? Alhamdulillah. Marat. Kemarin ada janji sama Wisnu. Masya Allah. Siapa nih? Apa tuh? Ya. Nah, kasih yang lain loh. Ada nih Mas. Rezeki jangan ditolak. Kasih saya pengen lihat. Jumat besok udah tanggal berapa? Apa? Jumat. Kocak stikernya. 20 kan? Tahu tuh. Tanya khatam kan? Nanti kita lihat siapa yang paling cepat. Dosa. Hah? Ini ada 3 kali khatam. Nanti lah, kan Jumat tanggal 21 ya? 21. 21. Ya enggak apa-apa kan? Kamis Yang Indonesia. Kamis. Mobil. Hah? Lomba-lomba. Bisa bakal khairat. Apa tuh? Buku. Oh, Senin ya. Apa? Libur. Yang jadi masalah di Wisnu itu musolanya kecil. Oh iya. Berarti hari ini ya? Ya. Hari ini. Mantap. Nanti aja. Malam nih. Malam ini. Habis asar. Ada masjid besar tapi di seberang. Di Wisma mana? Di Resmi. Alternatif dulu. Arah Cilengsi sebelum perapatan. Jadi kan? Insyaallah. Seberang. 10 orang kan? Boleh Dostar. Apa sih? Pakai ini aja nih biar kembang. Pilih tambahin 10 hari. Pakai koko aja, Set. Apaan? Katakan. Ditambahin 10 hari. Ustaz. 30 jadi 30. Anu Sat, Syafwan Wahid. Yesusnya mana tadi? Beneran? Insyaallah Tergantung antum. Ya, kalau kita kemarin seorangnya 40 sih, 40 hari. Kira bilang nih Set ya. Dan 40 hari. Malu nanti di rumah lama-lama. tinggal di luar Mas. Lumayan Sat. Jadi ongkos itu juga lumayan lama Sat. Ya, pulang-pulang. Oh, insya Terus Allah. balik. Cari uang buat ongkos. Aku di sini kok. Akhirnya membantuin doang. Pulang, udah pulang terus. Jadinya 20 hari.
Misalkan 20. 25 lah. 25. Awal. Pokoknya misalkan 20 hari. Promo dari Mas. Sehari 50.000 nggak Nah, nanti kalau 30 hari aku kan di rumah terus nanti. Kan emang udah sebenarnya liburan sebulan. Liburan Ramadan. Oh, sebulan. Sebulan. Emang biasanya sebulan kan? Benar kan? Sebulan. Iya sebulan. Mau sekolah aja tanggal berapa udah masuk. Kan Jadi kita berapa sering hari? libur sekolah. Kan kita libur tuh kan Apa kita liburan cuma di akhir momen tertentu doang. Di Darussalam itu 10 sebelum, 10 setelah. Itu. Kalau antum setelahnya jadi 20. banyak yang ngaret nggak sih? Banyak yang ngaret nggak sih? Kalau ngaret denda. Berapa? Denda. Per hari? alhamdulillah tak sampai Per hari 250. Berarti sini dan sini. Ya, mau denda tuh. kan ada kita uzur kita. Udah ongkos didenda lagi. Di sana per hari 250.000. Kerasnya. Boleh tuh. Jadi kalau 4 hari mulai tahun ini. Oh iya, benar ini. Sebelumnya denda juga. Oh, tapi udah berendah. Ada temen aku namanya Irzan tuh, anak Lombok juga. Iya, Set. Itu anak ngomongin. Itu biaya SPP kuliah 500.000 nggak dibayarin, bayar sendiri. Oh. Itu karena molor banget, kena 500.000 dulu. Nah, sekarang ditetapkan per hari 250. Itu mau berapa? 10.000. 10.000. Kalau kita pelan-pelan masa seminggu setelah lebaran. Kan ada dapat tiket. Iya, saat gitu maksudnya. Seminggu setelah Jadi tetap lebaran, 20.000. tiket. 20.000. 20 hari. Hari hanya nggak dapat. Nggak dapat Sat. Kan kita orang luar dong tiketnya Sat. Kalau dari tiket murah tuh Sat, jadinya habis cepat habis deh. Makanya seminggu setelah lebaran dapatnya. Yang pulang siapa coba? Angkat tangannya. Semua yang Set. Nah, antum kan. Maksudnya semua kecuali kita. Kalau yang dekat-dekat saya nggak tanya, yang jauh. Masa? 1, 2, 3. Antum pulang. 3 orang. 3 orang. Yang jauh pulang nggak antum? Jamal? Dekat. MJ kan? Ya, Ji. Tangga. Satu. Iya, yang jauh. 3. Ini jauh-jauh. Cuma 3 nih. Jahat pulangan Ustaz. Enggak. Hah? Jauh Banten. Antum tiket udah beli gak? Alhamdulillah belum. Hah? Sudah? Dia mau ngelipan enggak jadi pulang. Nanti pulang? Oh, itu berdua nanti pulang. Jamal pulang gak? Insya Allah. Nah, belum. Belum jelas. Udah nyaman di sini. Berarti cuma Rozi doang yang pulang ya? Ya enggak apa-apa ya. Supaya banyak kemudahannya. Bener dia itu. Ada kata-kata. Kata-kata tersembunyi. Berarti hanya satu orang yang pulang jadi ribet nih. Ya beneran nanti ribut. Cuma satu orang yang pulang. Berarti normal tetap 20 hari. Iya. Normal 20. Nanti kalau Rozi itu nanti besar belakang. Terus ya. Hah? Ya diusahakan 20 hari. Sholat aja dapat terus. Nah, yang lain tetap 20. Oh yang tetap mah biasa. Saya itu kalau di rumah puasa lah waktu jadi santri. Tuh. Di rumah tuh malah pusing sendiri itu. Ngapain gitu. Makan tidur, main, makan tidur. Sekarang main tidur. Wah, serius. Jadi Langsung saya di pesantren itu. Kalau di rumah ingat pesantren. Kalau di pesantren ingat rumah. Padahal kalau pulang ke rumah ya gitu-gitu aja. Sama aja. Makanya itu pesantren aja. Oke ya. Oke. Kita nih Ilham sama Jihad di sini aja. Iya. Berdua aja. Menjaga masjid. Berkhidmat di masjid. Oke. Selamat. Berarti tetap kan 20 hari. Kamu cuma yang libur cuaca yang jauh. Langsung nggak bisa bentar. Jalan ke sana. Bukber. Jalan ke Kebuli kan. tempatnya. Oh, di sini. Katanya pada pengen mie. Udah. Iya. Ini itu kan. Ini sama kayak Mirip kayak cuan di daerah kecuan. dan habis ini. Minggu depan dia. Aku dapat. Lo orang belum tahu. Asli bener-bener orang. Masalahnya itu musuhnya kecil. Ganti-gantian saya. Minggu depan nggak bisa.
Kenapa minggu depan? Kan kalau sekarang ada yang jadwal 5. Kasihan dan habis buka langsung berangkat. Kapan? Kemana? Yang merasa ke sini ya. Jadi beratan ke Ini juga agak jauh. Oke, jalan kita. Naik motor habis langsung. Oh, berarti yang Berapa jadwal menit? aja. Jalan kita. Dekat kan? Siapa yang jadwal? Abang Haji. Bang Haji sama Bang Wisnu. Dekat kan? Nanti datang tempatnya. Oh, express pokoknya. Oh, kita juga. Kita sebisa. Anu di mana? Pusat mall. Katanya udah selesai. Ini temen ini biar dapat jadwal Sat. Oh, gitu. Ya. Belum selesai. Apa ya? Di Start Mall. Udah selesai. Ini seperti Pati Oh iya dia belum. Pati doang belum. terakhir ya. ya. Cukup nggak untuk situ? Aman. Aman ya? kenceng nih motornya. Ngebut. Jangan buatan. Oh, ya, astagfirullah, jangan disebut. Ya, bismillah, semoga cukup. Kan paling makan mie berapa menit? Bentar banget makan mie itu. Sekali mau. Kalau misalnya dua, Sebentar. Tapi kan kita beli 2 porsi. Belinya 2 porsi. ya itu memang nambah. Oh, nanti porsinya tambahin ya. Tambah ada. Artinya beli tambah berapa porsi lagi buat nambah. Ada 9-nya. Sisi Kalau 10 berarti 12. 500 ya. Juta cukup 12 juta. Yang kalau di luar, oke enggak? Ada apa? Ada yang di luar, yang di luar. Bang Opi di luar tapi Oh, Bang Opi kali. Oh iya. Bang Opi. Aja Bang Opi. telepon. Bang Opi Uber. Ya, nambah. Boleh. Boleh. Duitnya ada kan? Oh, benar ini. Itu pertama masih ada tetes. Oke, dulu ya. Mantap. Ada masalah kan? Bisa. Foto. Kejar ya.